firman-Nya sama kesempatan mudah-mudahan bisa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Senin tanggal 20 Desember bertepatan dengan tanggal 16 bulan Jumadilul 1443 Hijriah. Kembali ke akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Bukhari karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membicarakan hadis yang ke-481, yaitu hadis yang berbunyi inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Artinya sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada cobaannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan ujiannya umatku adalah al-mal atau harta. Ujian umatku adalah harta. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga mengatakan hadisnya hasan sahih. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan ini sampai di halaman 347 di poin yang kedua dari kitab Qudus Riyadhus Shalihin, di mana dijelaskan tentang apa al-mal ad-diniyah. Ya, jadi ketergelinciran harta itu ada tiga. Maksudnya kalau orang itu diberikan harta bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa keburukan. Nah, apa ketergelinciran yang bisa seseorang itu terjatuh kaitannya dengan harta? Ya, sudah kita bahas yang pertama dan yang kedua, kita review sedikit. Yang pertama yaitu al-mal yad'u ila ma'asi ghalibat. Seringkali harta itu menyeret seseorang kepada perbuatan kemaksiatan. Beda antara orang yang tidak punya harta dengan orang yang berharta. Orang yang punya harta punya kemampuan. Ya, syukur-syukur kalau untuk kebaikan. Tapi sebagian orang menggunakannya untuk kemaksiatan. Yang pertama. Lalu yang kedua, al-mal yuharrikul insan ila tana'um bil mubahat. Ya, dikhawatirkan orang yang berharta bisa terjatuh ke dalam beriman-iman dalam hal-hal yang sifatnya mubah, bersenang-senang dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Ya, tidak apa-apa, tetapi dikhawatirkan dia terlalaikan dari hal-hal yang sifatnya wajib, karena sudah senang, sudah santai, sudah merasa nyaman dengan hal-hal yang sifatnya mubah, yang sifatnya berlebih, yang sifatnya enak, maka dia tidak mau untuk berlebih-lebih ibadah. Itu maksudnya. Orang banyak harta itu kan biasanya semuanya serba ada, serba berkecukupan, serba enak. Ada di antara mereka yang tetap ibadah, tapi tidak sedikit yang tidak mau ibadah. Karena segalanya serba ada, serba berkecukupan. Ini yang dikhawatirkan. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh berharta, tetapi hati-hati jangan sampai terlena dengan harta. Lalu yang ketiga, yang terakhir, at-yulhiyahu maluhu an-dzikrillah wa ibadati. Ya, bisa jadi harta itu melalaikan orang tersebut dari ingat kepada Allah dan dari ibadah. Karena orang yang berharta itu merasa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hidupnya sudah cukup, tidak perlu kepada tambahan, tidak perlu kepada pertolongan yang maha kuasa, tidak perlu, dia hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya. Jadi dikhawatirkan bisa jadi orang tersebut lupa kepada ingat kepada Allah dan ibadah. Beda halnya kalau hartanya biasa-biasa, hartanya sederhana, dia pasti banyak doa, banyak belajar, karena dia merasa apa? Merasa butuh kepada Allah SWT, merasa dirinya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, sehingga dia beribadah, banyak doa dan seterusnya. Tentu kalau dua-duanya dapat, ya alhamdulillah, harta dia juga dapat, ibadah juga dapat, alhamdulillah. Tapi di sini yang dikhawatirkan kalau seseorang berharta tetapi hartanya melalaikannya dari ingat kepada Allah dan dari ibadah. Ya, realita yang kita dapatkan dari manusia dua-duanya ada. Ada yang dengan harta dia tetap ibadah, ada yang dengan harta dia
lalai dari ibadah. Dua-duanya ada. Di sini yang dikhawatirkan ketergelinciran seseorang dengan harta. Nah, wahada wajah al-awdal alladhi la yanfaqu anhu ahad. Fa inna asal ibadah zikrullah azza wa jalla. Karena asal dari ibadah itu adalah ingat kepada sholat. Sebenarnya sholat apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ibadah intisarinya adalah mengingat yang Maha Kuasa. Wa tafakkur fi jalalihi wa 'azamatihi, merenungkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau hujan yang sekarang terjadi, kalau kita renungkan, kita akan takjub ya bagaimana air bisa turun dari atas ke bawah dengan jumlah yang kita tidak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana air bisa turun? Ini yang memudahkan turunnya air dari langit, dari awan, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki kemampuan. Pagi hari kita mendapatkan panasnya matahari, terimutnya matahari, hangatnya bumi. Siapa yang mau menjadikan itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya sebagian manusia atau kebanyakan dari mereka jarang menentukan apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Apa yang kita dapatkan dari sekitar kita, kehidupan kita, kita renungkan, kita akan mengucapkan subhanallah ma khalaqta hadza batila. Maha suci kau ya Allah, tidaklah kau menciptakan itu semua sia-sia. Dan semuanya tidak bergerak dengan sendirinya. Ya, gunung misalnya untuk mengeluarkan erupsi, ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segala musibah. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita terdampak musibah. Nah, gunung tersebut mengeluarkan erupsi tidak dengan sendirinya, ada yang menggeraknya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmahnya apa? Allah yang Maha tahu. Jadi gunung yang kita meletus mengeluarkan lahan dan sebagainya, Allah yang menggerakkan. Tidak bergerak dengan sendiri. Hujan turun, ada yang menggerakkan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun di alam semesta ini yang terjadi tidak terjadi dengan sendiri. Ada yang menghendaki. Karena dialah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai, dan dialah yang Maha mengatur segala kehidupan hamba-hambanya. Wadhalika yastad'i qalban farighan. Jadi kalau orang kepingin selalu ingat kepada Allah, selalu tafakkur, maka hendaknya hatinya hatinya dikosongkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengosongkan hati? Ya, kita tidak mampu 24 jam. Yang minimalnya di saat-saat ibadah kita mengosongkan hati kita dari urusan-urusan dunia. Jangan sampai ketika kita sholat misalnya kita memikirkan urusan dunia. Nanti mikirnya setelah sholat selesai kita beraktivitas dunia mikir tentang dunia. Tapi ketika sholat, ketika ibadah mikirnya tentang ibadah. Yunaji Rabbahu la yusghiluhu syai'un anhu. Jadi bermunajat kepada Allah tidak ada yang menyibukkannya dari sesuatu apapun. Kita ambil pelajaran dari ibadahnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memasukkan jiwa beliau dari urusan yang selain sholat tersebut. Wa sahibud dai'ah yusbih wa yumsi mutafakkiran bi ahwali dai'atihi. Jadi khawatirkan kalau orang memiliki harta berlebih teman sekalian, dia akan kepikiran dengan hartanya pagi dan sore. Wa sahibut tijar yumsi wa yusbih mutafakkiran bi ahwali tijaratihi. Orang yang memiliki usaha perdagangan dan sebagainya, bisa jadi dia pagi, sore, siang, malam memikirkan tentang usaha. Boleh memikirkan usaha, tapi jangan sampai menguasai seluruh waktu. Jangan sampai melalaikan dari ibadah. Tetap urusan dunia tetap kita usahakan,
tapi jangan sampai melalaikan dari akhirat. Wa fil khawfi ala mali dunya. Orang yang berharta itu biasanya dihinggapi kekhawatiran tentang hartanya. Khawatir rugi, khawatir hilang, khawatir ya, macam-macam. Kalau berharta semakin banyak hartanya semakin khawatir. Ya, itulah sifat dasar manusia. Ada siwa ma yuqasi al-mal di dunia min al-khawfi wal hajan wal hamd wal gham wal 'anab wal ta'ab fi mata'in. Nah, yang belum lagi kata beliau, kata yang memberikan saran di sini, para pemilik harta-harta yang banyak di dunia, ya, sahibul amwal itu biasanya dihinggapi rasa takut, rasa sedih, gundah-gulana, letih, kemudian capek dan sebagainya untuk urusan yang akan bakal panas dan dia akan meninggalkan dunia semua. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tidak berarti seseorang tidak mencari harta dan dunia, tetap mencari, tapi jangan sampai apa? Dunia dan harta menjadi segalanya dalam kehidupan. Jangan sampai dunia menguasai dirinya. Jangan sampai seluruh waktunya hanya untuk itu. Jadi harus ada pembagian. Kapan untuk akhirat, kapan untuk dunia. Nomor satu akhirat, nomor dua dunia. Dan yakinlah bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini insya Allah pasti dan insya Allah tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Tapi tetap ikhtiar tetap. Kita yakin apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik selama berasal dari harta yang halal. Nah, zaman ini banyak orang yang tidak menghiraukan dari jalan yang mana dia dapatkan, tidak menghiraukan. Nah, orang yang beriman, ya, dia mementingkan masalah harta itu dari mana jalannya, ya, apakah dari jalan yang halal atau sebaliknya. Nah, apa contoh jalan yang haram? Misalnya jalan yang haram dari suap menyuap, tidak boleh dalam agama. Dari harta ribawi, dari penipuan, dari kecurangan. Nah, itu semua dilarang dalam agama. Menjual barang-barang yang diharamkan, itu semua dilarang dalam agama. Dan semisalnya. Carilah dari jalan yang benar-benar dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya harta kita barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu fi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa rizwanun min Allah wallahu basirun bil ibad." Surat Al-Imran ayat ke-15. Kalau kita lihat terjemahannya, Surat Al-Imran ayat ke-15, Allah berfirman yang artinya ya, ke-14 dulu sambungannya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Dijadikan indah pada manusia apa-apa yang diingini. Yang pertama wanita, Anissa. Yang kali itu kata wanita dan sekalian, Islam tidak menghapuskan, tetapi memberikan jalan keluar. Maksudnya bukan berarti kita nggak boleh kecondongan terhadap wanita, tapi Islam memberikan jalurnya, memberikan solusinya, yaitu dengan jalan nikah. Yang selain itu dilarang. Jadi dibolehkan hanya nikah dan terhadap hamba sahaya. Zaman dulu itu ada namanya apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu dibolehkan sekarang. Bisa dilihat dalam awal-awal surah Al-Mu'minun. Namun yang selain itu, selain keduanya, terhadap nikah dan hamba sahaya dilarang. Baik itu zina, homoseksual, lesbian, onani dan sebagainya, itu semua dilarang dalam agama kita. Nah, bagaimana supaya selamat dari itu semua? Ya, tidak ada lain kecuali dengan menikah. Nah, kalau belum bisa menikah, cara kedua dengan berpuasa. Berpuasa. Ya, saudara-saudara, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, barang siapa di antara kalian telah mampu, hendaknya dia segera menikah.
karena dengan menikah itu bisa lebih menjaga panjangan, lebih bisa menjaga kehormatan diri. Barang siapa yang belum mampu hendaknya dia menikah karena hendaknya dia berpuasa karena puasa itu merupakan benteng baginya. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nasihat buat anak-anak kita, generasi muda yang di zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi solusinya memang kalau sudah siap, yaitu dengan melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi jangan tunggu sukses, jangan tunggu kalau sudah siap, bismillah. Dari segi umur siap, lahir siap, batin siap, bismillah. Daripada dia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama kalau wanita juga hati-hati ya zaman sekarang ini banyak ujian-ujiannya. Apabila dia sudah siap, bismillah melangkah ke jenjang pernikahan. Kalau sudah ada yang melamar, sudah datang kepadanya seorang laki-laki yang soleh, maka bismillah kita nikahkan dengan lelaki yang soleh tersebut. Nah, kalau belum mampu jamaah sekalian karena satu dan lain hal, maka kita nasihatkan untuk berpuasa. Yang banyak berpuasa. Karena ada yang belum menikah dan bergejolak syahwatnya, hendaknya dia banyak berpuasa karena dengan berpuasa itu bisa menekan dirinya. Lalu yang kedua di antara yang dijadikan kecintaan kepada manusia adalah al-ghanim, anak-anak. Siapa yang tak cinta dengan anaknya? Secara fitrah manusia cinta kepada anaknya. Cinta kepada anak Nabi SAW ketika Hasan dan Husain masuk ke masjid umur 2 tahun kurang lebih, memakai baju merah, dan Nabi SAW sudah khutbah. Lalu beliau menghentikan khutbahnya dan merangkul atau menggendong Hasan atau Husain. Dan karena saking cintanya beliau terhadap Hasan dan Husain. Jadi kecintaan beliau terhadap cucu, kecintaan beliau terhadap anak, ini sesuatu yang sifatnya fitrah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, termasuk kecintaan kita terhadap anak, maka hendaknya kita membimbing mereka ke arah ibadah. Jadi tidak berarti cinta kepada anak itu memberikan semuanya. Jangan memberikan sesuatu yang bisa membahayakan anak kita. Jadi berikan sesuatu yang bermanfaat, jangan menjerumuskan anak ke dalam hal-hal yang sifatnya menggelincirkan. Ya, termasuk kecintaan kita kepada anak, hendaknya kita membimbing mereka ke arah jalan yang benar. Kita ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi kalau kita cinta kepada anak kita, maka ajaklah, bimbinglah ke jalan yang benar dengan nasihat, dengan arahan supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satunya salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, apa caranya kita menggandeng anak kita ke masjid untuk sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktunya beres, insya Allah yang lainnya ikut ibadah yang lainnya ikut beres. Kalau sholat 5 waktunya tuntas dengan baik dilakukan, insya Allah ibadah yang lain ikut. Nah, ini peran orang tua sangat diperlukan sekalian. Di zaman sekarang ini banyak masjid yang krisis dan generasi muda, dan mudah-mudahan masjid kita tidak termasuk. Ya, dan ini menuntut kita semua untuk menggandeng anak kita untuk rajin sholat 5 waktu di masjid. Termasuk kecintaan kita kepada anak jamaah sekalian, yaitu menasehati mereka jangan sampai tergelincir ke jurang-jurang kebinasaan. Dan termasuk diantaranya menjaga pergaulan. Yang menjaga pergaulan anak-anak kita jangan sampai terjerumus ya pergaulan mereka ke arah pergaulan yang sifatnya negatif, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jadi harus orang tua memberikan pengawasan, memberikan bimbingan. Ya, jangan dilepas, ya, jangan dilepas. Kalau dilepas tergelincir. Ya, dilepas itu tergelincir. Saya pernah diminta isi di salah satu rumah sekalian keluarga. Itu orang tuanya sangat berminat sekali terhadap pengajian di rumah tersebut. Tetapi anaknya itu sudah rupanya ada kamar sendiri, anaknya laki-laki masih remaja. Tapi rupanya diberikan fasilitas lebih, yaitu fasilitas internet yang lebih sama sekalian. Dan dia sendirian di kamar itu, ya, karena diberikan
fasilitas internet, akhirnya apa? Kecanduan. Sampai ketika saya ngisi di rumah itu, orang tuanya narik anaknya itu untuk mendengar sesaat saja, itu beratnya setengah mati. Itu karena sudah kecanduan. Jadi hati-hati jangan sampai anak kita yang masih remaja, apalagi di bawah umur, dilepas begitu saja untuk berinteraksi dengan internet. Kalau diperlukan, didampingi oleh orang tuanya. Jangan sampai tergelincir hanya karena dunia maya. Jadi dekatkan anak kita dengan dunia nyata, jangan sampai terperdaya oleh dunia maya. Baik. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wal qanatir, yang di antara kecintaan yang Allah berikan kepada manusia yaitu terhadap harta al-muqadдар. Al-qanatir, harta yang banyak. Harta yang banyak. Ya, siapa yang tidak suka harta? Semua kita suka harta. Semua kita suka harta. Cuman Islam ini memberikan trik dan jangan sampai kecintaan tersebut berlebihan. Jangan sampai melalaikan kita dari akhirat. Jangan sampai kecintaan kita itu melalaikan dari zakat, infak, sedekah. Tadi dia batasannya. Di antaranya apa? Harta yang banyak seperti al-dhahab, emas, masya Allah. Al-fiddah, perak. Al-khayl, kuda pilihan. Al-khayl musawwamah. Al-an'am, binatang-binatang ternak. Wal-harth, sawah ladang. Dari mata'ul hayatid dunya. Itulah ya nikmat duniawi, kesenangan duniawi. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Kemudian di ayat selanjutnya, qul a'udzu bi khairin min dzalikum, maukah kalian akan menunjukkan yang lebih baik daripada itu semua? Lil ladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, itu sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Di mana? Di surga. Wa azwajun mutahharah, dan istri-istri yang disucikan. Jadi orang beriman insyaallah ketika di surga akan diberikan bidadari yang suci, azwajun mutahharah. Wa ridwan min Allah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ahlul jannah, golongan ahli surga, dan inilah keberuntungan yang sesungguhnya. Ya, jadi orang beriman itu enak sekali. Di dunianya dia beruntung, akhiratnya beruntung. Di dunianya dia boleh memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, ya, baik itu harta, materi, ya, kemudian juga kesenangan sesuai dengan jalur yang Allah tetapkan. Di akhiratnya dia mendapat balasannya terbaik, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri orang-orang yang mendapatkan nikmat surgawi, alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengucapkan dalam doanya, di antaranya Rabbana innana amanna, ya Rabb, kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, pelihara kami dari azab neraka. Di antara cirinya as-sabirin, orang-orang yang bersabar, was-shadiqin, orang-orang yang benar, wal qanitin, orang-orang yang taat, wal munfiqin, orang-orang yang suka berinfak, dan yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Seperti ada bunyi lagi di rumah surat Al-Imran ayat yang ke-14 sampai 17. Baik, kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini sebuah hadis yang berkaitan, masih hadis yang sama. Hadis lain yang berkaitan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, sungguh beruntunglah, berbahagialah, man aslama, orang yang masuk Islam, orang yang telah beragama Islam, wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan rezeki yang kafaf, rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Ya, tiga ciri orang yang berbahagia: orang itu Islam,
Yang kedua, rezekinya cukup, meskipun tidak berlebih tapi cukup. Yang ketiga, qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Kalau qanaah itu ya enak, jadi hidupnya merasa cukup. Karena apapun yang Allah berikan, dia syukur, ya, dia merasa rela dan tidak mengejar sesuatu yang tidak pada dirinya. Kalau orang yang tamak, itu lawannya qanaah. Kalau tamak itu meskipun dia sudah cukup masih kurang, terus masih kurang. Karena itu kita perhatikan orang yang korupsi dan sebagainya, dia sudah kaya dan sebagainya masih kurang. Itulah orang yang tamak. Karena dia sudah punya materi yang berlebih tapi masih merasa kurang. Orang yang beriman diajari untuk qanaah, sehingga apapun yang diberikan dia akan merasa bersyukur, dan ini tentu tidak menghalanginya untuk terus berusaha, dia bekerja dan sebagainya. Tapi apapun yang diberikan dia qanaah karena dia yakin Allah sudah mengatur kehidupannya. Kemudian lebih jauh Nabi SAW di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad SAW qutan. Ya, qutan itu maksudnya wallahu a'lam bishawab, ya, hanya sebatas kebutuhan standar. Hanya sebatas kebutuhan standar. Bukan berarti memohon yang berlebih tidak boleh. Tapi di sini beliau memohon kebutuhan yang secukupnya, ya, karena beliau khawatir kalau berlebih malah tidak bisa fokus untuk ibadah. Ya. Wa sunnah fi man wajada al-mal an yastamilahu fi saqa wal ithar wasfina'il ma'ruf. Ya, jadi kalau orang umpamanya diberikan harta yang berlebih, misalnya diberikan harta yang cukup, maka nasihatnya hendaknya dia menggunakannya fis saqa wal ithar. Saqa wal ithar itu apa? Saqa itu dermawan. Hendaknya dia dermawan dengan hartanya. Wal ithar itu mengutamakan orang lain. Jadi kalau ada pada diri orang yang kaya yang berharta, luar biasa. Apa sih maksudnya? Saqa, dermawan. Ithar, mengutamakan orang lain atas diri. Biasanya ada bisikan dari syaitan, nanti kalau engkau mengeluarkan hartamu, hartamu akan berkurang. Itu bisikan syaitan. Nah, tapi di sini hendaknya kita mengingat pahala-pahala yang Allah sediakan bagi orang yang suka berinfak, bagi orang yang suka berderma. Insya Allah hartanya tidak sia-sia, pasti ada balasannya di akhirat. Dan harta orang yang dermawan itu biasanya tidak kurang, malah tambah lebih diberikan oleh Allah SWT, diganti dengan harta yang lebih banyak. Ya, coba perhatikan orang-orang yang suka berinfak, itu hartanya tambah kurang atau tambah banyak, realitanya tambah banyak. Karena begitulah, ketika dia memudahkan untuk orang lain, dia suka memberi, maka Allah juga suka memberi kepada orang lain. Ketika orang itu nahan, Allah juga menahan. Dia suka membuka, Allah juga membuka. Wastina'il ma'ruf, membuat hal-hal yang baik, berbuat sesuatu yang baik. Wa man faqadal mal an yastamilahu al-qanaah. Sebaliknya, kalau orang tidak punya harta, apa yang dilakukan? Hendaknya dia qanaah. Wal iktisad bil ma'ishah, dan hanya dia sederhana dalam kehidupannya. Ya, jadi yang berharta dinasihatkan supaya dermawan, berbuat yang baik-baik. Yang hartanya pas-pasan atau kurang, tidak cukup, hendaknya dia tetap qanaah, sabar dan sederhana dalam kehidupan. Wa idza tayassara al-insan fi hal ma yakfihi fala yaqtarib bi ajril istiqbal. Wa idza tayassara al-insan fi hal ma yakfihi fala yaqtarib bi ajril istiqbal. Kalau seseorang dimudahkan di saat sekarang, maka janganlah dia kepikiran dengan masa mendatang. Karena penyakit di zaman ini salah satunya penyakit apa? Kekhawatiran. Penyakit khawatir. Penyakit apa istilahnya itu, merawat masa mendatang dan sebagainya, ini tidak baik. Kalau program ini, program tahun depan saya akan membuat demikian, saya akan usaha demikian, tahun depan, bulan depan, ini baik. Tapi jangan sampai seseorang itu merasa apa? Merasa takut dengan masa mendatang. Katakan berita itu memang ada sisi positif, ada sisi negatif.
Kalau orang itu nyimak semua berita itu mungkin dia akan pusing. Diprediksi kalau depan, 3 tahun depan, ini bahaya, bisa mempengaruhi diri kita. Orang yang beriman dia mengikuti berita sekadarnya. Nggak tahu berita sama sekali yang nggak baik, tapi membaca semua berita yang di grup-grup WA dan sebagainya, di media dan sebagainya, dikhawatirkan itu semua mempengaruhi diri. Ya, jadi sedang-sedang saja dalam memilih berita dan mengetahui berita supaya hidup kita tenang. Dan kita tidak perlu khawatir karena yang mengetahui masa depan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak tahu. Jadi segala prediksi dan sebagainya yang sifatnya menakutkan, maka di sini jangan kita percaya dan kita tidak perlu khawatir. Yakinlah Allah yang mengatur kehidupan. Itu ada pepatah yang mengatakan salah satu bahasa artinya itu jangan engkau melewati jembatan sampai engkau mendatanginya. Maksudnya itu kamu jangan ngawang sampai engkau melewati jembatan tersebut. Maksudnya jangan engkau menyangka sesuatu yang berat-berat di masa mendatang sebelum kau mengalaminya. Kalau sudah datang di masa tersebut, qadarullah, takdirnya memang berat, ya sudah ada. Tapi sebelum mengalami masa yang berat tersebut, jangan pikiranmu terfokus kepada hal-hal yang berat. Nah, karena belum tentu kejadiannya kita sudah termakan oleh berita-berita tersebut. Wa idza insadda 'anhu ma kana yantadhir minhu rizq fala yanbaghi an yatarid qalbuhu. Wa idza insadda 'anhu kalau dia tertutup pintu di dalam masalah rezeki misalnya, maka dia juga jangan goncang hatinya. Ya, hendaknya dia ingat bahwasanya Allah adalah Ar-Razzaq yang Maha mengaruniakan rezeki. Ya, gak bisa di satu jalan, coba jalan yang lain. Gak bisa di jalan, coba jalan yang lain. Yang penting halal. Jadi jangan merasa apa satu-satunya jalan ini, tidak. Bisa jadi jalan yang lain yang Allah mudahkan untuk diri. Ya, jangan berputus asa. Ya, jadi cobalah dan insya Allah Allah mudahkan bagi kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Jadi salah satu yang bisa memudahkan hidup kita adalah dengan bertakwa. Barang siapa bertakwa, Allah akan mudahkan, Allah berikan solusi baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Tak tahu tiba-tiba Allah mudahkan. Tak tahu tiba-tiba Allah mudahkan. Itu orang yang bertakwa insya Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Jadi selain ikhtiar, jangan lupa bertakwa, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi hamba tersebut. Innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu takarannya. Jadi semua kita sudah ada takarannya sampai sekarang, tapi kita disuruh mencari, disuruh berikhtiar. Tapi takarannya, kadarnya sudah ditentukan. Semua sudah ditentukan. Ya, kita, anak kita, nanti anak kita kalau menikah, dia punya anak, semua sudah ditentukan. Yang belum lahir pun sudah ditentukan nanti rezekinya berapa. Tetapi tetap ikhtiar, tetap disuruh usaha, bekerja, berikhtiar. Ya. Ditambah tawakal, ditambah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak berarti tawakal itu lalu menunggu. Jadi harus dicari. Tidak hanya mencari, tapi juga harus tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi rezeki itu kalau boleh kita katakan ada dua, ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang sendiri. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang sendiri. Ya, dua-duanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rezeki yang dicari misalnya kita bekerja, yang nggak dicari datang sendiri. Misalnya kita di rumah tiba-tiba ada orang ke rumah mengatakan sesuatu, misalnya ini datang sendiri. Ya, bukan ikhtiar kita tiba-tiba ada orang datang. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada dalilnya sama sekalian. Nabi SAW
SAW menyatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, fa inna nafsan lan tamut." Ya, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati, tidak akan meninggal, hatta tastawfiya rizqaha, sampai dicukupkan rezekinya. Jadi orang itu gak akan mungkin meninggal sampai rezekinya disempurnakan. Kalau belum sempurna, gak akan meninggal. Kalau meninggal, berarti sudah sempurna rezeki. Itu teorinya seperti itu, teori agamanya seperti itu. Kalau sudah pas rezekinya, mesti meninggal, apapun sebabnya. Wa in anha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Khudhu ma halal wa da'u ma haram. Jadi ambillah yang halal-halal, tinggalkan yang haram-haram. Nah. Baik. Ya, insyaallah demikian. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-482 disebutkan dari seorang sahabat Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Abdillah, ada yang mengatakan Abu Laila, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan? Ya, beliau adalah sahabat yang terkenal, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu menikah dengan dua putri Nabi. Siapa yang bisa menyebutkan nama putri Nabi yang dinikah oleh Utsman? Dua orang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah muda-muda. Mana yang muda-muda? Nabi Zainab bukan? Siapa dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zainab bukan ya? Zainab. Zainab sama siapa? Satunya Ummu Kulsum. Masya Allah, ya jawabannya setengah. Ummu Kulsumnya benar, yang satu lagi Ruqayyah. Nah, Ruqayyah sama Ummu Kulsum ya sudah benar, tapi setengahnya, Masya Allah. Kalau Zainab beda lagi sahabat yang lain. Nah, ya jadi Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikahnya tidak bareng. Jadi kalau poligami itu boleh dalam Islam, tetapi tidak boleh saudara. Kalau bersaudari kandung nggak boleh dinikah dua. Kalau bukan saudari kandung boleh. Misalnya menikah dengan fulana, menikah dengan fulana yang lain boleh. Tapi kalau bersaudari kandung nggak boleh dinikah bareng. Boleh kalau salah satu sudah wafat. Nah, jadi Utsman ini menikah dengan salah satu putri Nabi, lalu putri Nabi ini wafat. Kemudian menikah dengan saudarinya, belum nikah. Itu boleh. Jelas sama sekalian. Ya, jadi menikah dengan Ruqayyah dulu, saya lupa Ruqayyah dulu apa Ummu Kulsum dulu, lalu yang satu wafat, menikah dengan satunya. Nah itu dalam karena itu disebut Utsman dengan Dzun Nurain. Apa artinya Dzun Nurain? Yang punya dua cahaya. Ya, jadi putri-putri Nabi SAW itu umurnya tidak ada yang panjang, tidak sampai 40 tahun sudah wafat. Semuanya Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab sampai 40 tahun. Ya, jadi Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab itu sebelum Nabi wafat mereka wafat. Fatimah menangi wafatnya Nabi SAW. Tapi setelah Nabi wafat 6 bulan berikutnya Fatimah wafat. Ya, kalau kita kalkulasi usia Nabi SAW 63, menikahnya beliau 25, berarti berapa? 38. 63 dikali 25 kan 38. Kalau wafatnya putri-putri beliau sebelum beliau wafat, kan berarti tidak sampai 38. Termasuk Fatimah, setelah beliau wafat 6 bulan berikutnya wafat Fatimah, berarti tidak sampai 40 tahun. Yang putri wafat semua sebelum 40, yang putra-putra Nabi yang laki-laki wafat semua waktu kecil, yang Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah. Ya begitulah ujian yang dihadapi Nabi SAW. 7 putra putri beliau
Enam wafat ketika beliau masih hidup. Enam wafat ketika beliau masih hidup. Hanya tinggal Fatimah yang menangi masa wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kembali kepada Utsman, beliau menikah dengan dua putri Nabi SAW, di mana hadis yang beliau riwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisa libni Adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal, baitun yaskunuhu wa thawbun yuwari 'auratahu wa jilful khubzi wal ma'." Ya, disebutkan di sini sebuah riwayat sama sekalian bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidak ada hak bagi anak Adam itu selain perkara-perkara ini. Yang pertama, baitun yaskunuhu, rumah yang dia tinggali. Rumah, masya Allah, rumah itu manfaatnya besar sekalian. Manfaatnya banyak. Di antara manfaat rumah bisa mengayomi kita dari panas matahari, dari hujan, menutupi aurat kita dari keluarga kita, ya, dan banyak sekali manfaat rumah, ya, baik rumah sendiri maupun rumah sewa, semuanya adalah manfaat yang besar, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Ya, coba kita perhatikan orang yang tidak punya rumah, yang ada di jalan, di bawah kolong jembatan dan sebagainya, maka kita akan bersyukur betapa besarnya fungsi rumah. Baik sederhana, kecil, besar, semuanya manfaat, dan itu adalah menuntut kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di baitun yaskunuhu, rumah yang dia tinggal. Termasuk manfaat rumah mengumpulkan kita dan keluarga, yang memudahkan kumpulnya kita dan keluarga, memudahkan kita istirahat. Coba kalau kita capek dari luar kerja dan sebagainya, kalau kita kepingin kembalinya kemana? Ke rumah. Karena rumah ini tempat apa? Tempat tinggal, tempat berteduhnya hati kita, tempat kita merehatkan badan kita. Ya, kita bersyukur dari tempat yang besar, yaitu rumah yang Allah berikan, Allah mudahkan kepada kita. Baitun yaskunuhu. Kemudian yang kedua, wa thawbun yuwari 'auratahu, yaitu pakaian yang bisa menutupi auratnya. Pakaian itu juga besar manfaatnya, masya Allah. Kita diberikan pakaian yang Allah SWT dimudahkan untuk berpakaian. Nah, itu ada doa ketika kita berpakaian, ada doa memakai pakaian yang baru dan sebagainya. Ini menunjukkan atau malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau kita tidak ada nikmat yang namanya pakaian, barangkali kita tidak akan tahan akan teriknya matahari dan kita akan terkena, ya, sesuatu yang bisa memudaratkan diri kita. Thawbun yuwari 'auratahu. Kemudian wajilful khubzi wal ma'. Jilful khubz, jilf Allah alam maknanya, al khubz artinya roti, wal ma' artinya air. Ya, inilah apa hal-hal yang sederhana dalam kehidupan yang itu semua sudah mencukupi diri kita sama sekali. Jadi kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmat-nikmatnya. Apapun yang Allah berikan, maka bersyukurlah, qanaahlah, dan kalau kita diberikan lebih, jangan lupa banyak syukur, menggunakan nikmat tadi untuk meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diberikan sebaliknya, kurang dalam masalah harta, sederhana misalnya, maka bersikaplah sabar dan tirulah bagaimana Nabi SAW dalam kesahajaannya. Sehingga seorang mukmin dalam keadaan dia beruntung, baik dia dalam keadaan nikmat, dalam keadaan kurang, dalam keadaan cobaan, sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan dulu sampai di hadis yang ke-482. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya dan para jamaah sekalian. Semoga Allah memberkahi harta kita dan memberikan rezeki kepada kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kita juga butuh rezeki, terutama di alam kubur, di padang mahsyar, sampai kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.